Bapak Ibu yang saya kasihi, Pak Bambang akan menjelaskan kepada kita sekalian supaya kita di waktu ini bisa punya hati yang menyembah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita bisa mengasihi Allah kalau kita juga memahami dan mengenal Allah yang seutuhnya itu. Silakan Pak. Iya, saya teringat pada seorang penyair namanya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu menulis banyak sekali buku-buku sastra ya, yang sangat terkenal di seluruh dunia ini. Salah satu bukunya yang berjudul Yeshua Ibnul Insan, Yesus Sang Anak Manusia, dalam bahasa Inggris Jesus the Son of Man. Tetapi dia juga menulis satu kisah yang berjudul Iram Datul Imad, Iram kota yang berbenteng-benteng. Dan ini menarik karena di situ Gibran berkata, Kulla ilaha illallah wa la say'an illallah wa kun masihiyan. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan tidak ada sesuatu pun kecuali Allah, dan jadilah pengikut Kristus. Wah, ini bisa subversi nih kalau kita lihat dalam konteks budaya Indonesia, padahal karena memang Gibran itu seorang Kristen Arab, dia seorang anggota gereja Maronit di Libanon, dan kita tahu Libanon itu adalah satu-satunya negara Kristen yang satunya negara Arab, jadi negara nasional, negara Arab yang mayoritas memang Kristen. Nah, kenapa Gibran mengatakan seperti itu? Karena dia seorang Kristiani. Maka kalau dia orang Arab sekaligus, ya memang kata la ilaha illallah itu memang ada dalam Injil bahasa Arab. Kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu ada ungkapan wa alla ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Sehingga hukum yang terutama yang tadi saya sebutkan di dalam kitab Taurat itu, kalau kita perhatikan, Yesus membenarkan itu dan tidak mengubah itu. Sekalipun demikian, maka gereja purba mendalami siapakah Kristus yang sebenarnya itu. Di satu pihak, orang Yahudi tidak memahami siapa Kristus, makanya dia mengatakan ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu penegasan dia, karena dia tidak memahami, Abraham melihat hariku dan ia bersuka karena ia telah melihatnya. Lu kok Abraham bisa melihat darimu, memang engkau ini siapa? Lalu dia mengatakan penegasan seperti itu. Tapi karena orang Yahudi memandang Yesus itu pada sosok fisik, yaitu wujud turun firman menjadi manusia itu. Padahal yang dimaksud Yesus dengan sebelum Abraham jadi aku ada, ini dia sebagai sang firman yang kekal bersama-sama Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Sehingga sekali lagi Tritunggal itu tidak sedang membahas tentang keberapaan Allah, karena memang konteks masyarakat Israel waktu itu kan bukan masyarakat yang politeis, tapi masyarakat yang sangat strict memandang keesaan Tuhan. Nah, Kristus itu sendiri adalah firman Allah. Dalam wujud ilahinya sebagai sang firman, itulah firman itu adalah Allah. Saya bisa berikan contoh begini. Untuk contoh ini tentu tidak sempurna betul. Misalnya, pikiran saya bersama-sama dengan saya dan roh saya. Nah, ketika pikiran saya keluar jadi diri saya, kata-kata saya dalam perkataan saya kan keluar dari diri saya. Kemudian direkam oleh televisi ini dan disiarkan di seluruh Indonesia mungkin misalnya. Setiap orang akan tahu gambar saya sekaligus pikiran-pikiran saya yang keluar jadi kata-kata. Seorang teman mengatakan, mana Pak Bambang? Pak Bambang yang pakai baju coklat itu. Padahal itu kan hakikatnya bukan saya. Tapi itu penjelmaan diri saya. Sebelum pikiran saya keluar menjadi kata-kata, pikiran saya sudah ada dalam diri saya. Kalau misalnya keping VCD itu rusak, pikiran saya tidak ikut rusak. Karena pikiran saya ini meninggalkan diri saya, keluar dari diri saya, tapi sekaligus tetap berada dalam diri saya. Keluar dari saya tanpa meninggalkan diri saya. Karena itu memahami Allah tidak bisa dipahami secara logika matematik. Jadi tadi Allah tetap utuh, tetap esa. Tapi yang Bapak ilustrasikan bahwa Kristus Yesus datang sebagai firman Allah. Allah. Nah, oleh karena itu kalau di dalam pengakuan iman gereja purba, kanun al-iman itu dikatakan dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Mana ada orang lahir dari Bapa, kan nggak ada. Artinya bahwa memang Tuhan itu tidak beranak secara fisik. Nah,
dikatakan lahir tapi tidak tercipta. Karena sebelum firman itu keluar dari diri Allah untuk menyatakan siapa Allah, firman itu sudah menetap dalam diri Tuhan. Sebelum pikiran saya keluar jadi kata-kata, pikiran saya sudah bersama-sama dengan saya. Nah dengan demikian kenapa kok Yesus mati kalau dia itu adalah firman Allah yang adalah Allah. Kematian itu tidak pernah melanda firman Allah. Tapi kematian itu melanda pada tubuh kemanusiaan Yesus. Maka dalam Alkitab dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya seperti kalau buku saya rusak, buku saya itu benda mati sayangnya ya. Buku saya kalau dianggap penjelmaan pikiran saya. Kalau kertasnya rusak kan saya tidak ikut rusak, pikiran saya kan tetap utuh. Lah kalau manusia aja bisa diungkapkan dalam dimensi yang begitu kompleks, apalagi Tuhan. Saya kira itu. Ya, ya. Benar-benar kita tidak bisa bawa kemahakuasaan dia, apa saja dapat terjadi. Ya, apa saja bisa terjadi, tetapi logis berpikirnya ya memang sangat logis. Karena memahami Tuhan tuh ya harus memakai bahasa yang bukan fisik, tapi metafisik. Bukan matematik, tetapi teologis. Teologis itu kan transendental, tidak bisa satu Tuhan disamakan dengan satu kelereng kan. Kalau misalnya, loh waktu Yesus itu disalibkan apakah dia mati? Loh dia memang mati sebagai manusia memang. Tapi di surga tinggal berapa loh? Yang satu dengan Allah itu bukan fisik kemanusiaan Yesus. Yang satu dengan pikiran dengan saya bukan kertas buku saya, tetapi pikiran saya. Kan begitu. Jadi di surga tinggal berapa ya? Tentu ini pertanyaan yang tidak bisa membedakan antara ilmu matematika dan ilmu teologi ya. Karena kalau dikatakan misalnya Tuhan menyertai orang yang beriman. Berapa jumlah orang yang beriman di Jakarta? Kalau katakanlah ada 100.000 orang yang beriman, di 100.000 tempat yang berbeda Tuhan beserta dengan 100.000. Apakah Tuhan jadi 100.000? Kan tidak. Nah saya kira itu. Jadi perbedaan antara logika teologi dan logika matematika. Banyak orang berpikir, wah dia manusia berarti dosa. Tapi Allah kan bilang bahwa dia dijadikan dosa karena kita. Waktu dia menerima penghukuman kutuk itu ya Pak ya? Ya, Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa dia pada waktu yang singkat telah dibuat lebih rendah dari para malaikat. Kapan waktu yang singkat dalam bahasa aslinya itu braksuti. Waktu yang singkat ini ketika firman menjadi manusia tadi. Nah, di dalam tubuh kemanusiaannya yang sementara, yang terbatas, itulah dia mengalami, menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Itulah wujud daripada kasih ilahi sebetulnya. Kalau dulu Adam yang berdosa kan kita tidak ikut-ikut berdosa. Kenapa kita ikut menuai buahnya? Kita di dunia ikut sengsara, padahal kan mestinya kita diciptakan dengan planning keabadian. Ketika Adam berdosa, kenapa kita ikut-ikut merasakan sengsaranya kehidupan di dunia ini? Nah, kalau dulu kita dihukum karena satu orang mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, maka demi keadilan Tuhan, oleh satu orang yang benar kita juga dibenarkan. Jadi sebetulnya cocok dengan keadilan ilahi kalau kita lihat dari segi Allah itu adil ya. Allah itu adil tapi juga kasih. Iya. Dan inilah dimensi yang luar biasa yang perlu dicermati untuk masa Natal ini, bahwa dia adalah Allah yang adil. Dia tahu apa saja yang kita lakukan, tapi dia juga dengan kemurahannya, dengan grace anugerahnya, dia mengasihi kita tanpa batas juga. Sehingga kalau Yesus sebagai manusia, dia memang bisa menangis, dia bisa berdoa kepada Bapaknya, karena tadi itu Pak ya. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri, sehingga kalau kita memahami keesaan Allah dan keunikan Yesus, maka kita akan mengerti kepada siapa kita berbakti dan melayani.